Secara substansi sebetulnya sudah clear ya. Cuma kan tentu pemerintah, presiden dalam hal ini memiliki pertimbangan tersendiri ya, dengan berbagai aspek ya. Sehingga menurut saya sih bagusnya ya kita tunggu perpresnya terbit. Itu aja yang bisa saya respon, Mbak Sinta. Baik, tapi Pak, sebetulnya apa Pak yang membuat menjadi lama prosesnya? Kalau tadi Bapak bilang sebetulnya saat ini sudah dalam tahap finalisasi, sebetulnya apa Pak yang menjadi kendala dalam proses revisi dari peraturan ini? Ya kalau kendala ya dari sisi administrasi sebetulnya sudah clear ya, itu kan prosedur biasa dalam penerbitan regulasi ya. Cuman saya kira ya memang pertimbangan itu, yang, multi aspek yang harus dipertimbangkan sehingga, revisi Perpres itu harus menunggu, harus dicek ulang, harus hitung lagi dan sebagainya. Secara materi, secara substansi apa yang, diatur di situ ya, itu sudah kita diskusikan dengan berbagai stakeholders ya. Kita juga dibantu oleh Pusat Studi Energi, UGM untuk menghitung itu, sehingga sebenarnya secara hitung-hitungan, termasuk resiko-resiko yang mungkin harus kita antisipasi itu sudah kita pikirkan, harus kita kaji dengan, cukup baik gitu ya Mbak Sinta ya. Baik Pak, artinya dalam waktu dekat akan segera diterbitkan ya Pak Saleh. Harapan kita sih ya Januari, Februari ini semoga sudah bisa terbit gitu, Mbak. Baik, Pak Saleh, ini kalau kita mengamati juga Bu Erika menyampaikan begitu ya dengan penerapan dari My Pertamina begitu. Nantinya akan menghasilkan data yang mengintegrasikan satu SPBU dengan SPBU lainnya. Artinya jika kuota yang dimiliki oleh setiap pengguna begitu sudah habis tidak akan bisa dibeli lagi di SPBU lain. Menurut Bapak apakah ini nantinya akan cukup efektif Pak Saleh? Jadi kalau kita diskusi tentang subsidi ini kan, subsidi itu ada 3 elemen subsidi yang kita perlu ketahui. Satu, kuotanya ditentukan oleh DPR bersama pemerintah. Kemudian harganya juga ditentukan, ya kan, solar misalnya. Dan ketiga, konsumennya juga sudah ditentukan. Nelayan, petani, nelayan pun yang ukuran kapalnya sekian, kemudian transportasi umum, ya kan. Nah, karena kuotanya terbatas, konsumennya diatur ini, maka kita harus memikirkan bagaimana agar subsidi khususnya solar ini betul-betul diterima oleh yang berhak, nah, ya kan. Nah, kemudian karena kuotanya terbatas itu, kami di BPH Migas itu menerbitkan regulasi yang mengatur atau, mengatur berapa konsumen itu bisa menggunakan solar itu setiap hari. Di Perkap kita nomor 4 tahun 2020 diatur bahwa kendaraan pribadi itu misalnya bisa mengkonsumsi 60 liter per hari. Kemudian kalau dia roda 4 ya, kemudian kalau dia mobil penumpang atau barang roda 4 itu 80, kalau roda 6 ke atas itu 200. Nah, yang dimaksud, di dalam ketentuan tersebut bahwa dengan saat ini sudah berjalan Mbak Sinta ya, sudah berjalan tetapi masih sering terjadi penyalahgunaan karena orang bisa mengisi berkali-kali, ya kan. Jadi misalnya hari ini dia mengisi 60 liter, siang nanti dia ngisi 60 liter lagi. Ini belum 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 sistemnya itu belum interconnected tadi disampaikan Mbak Sinta. Sistemnya belum interconnected ya di dalam sistem digitalisasi kita ini. Nah, dengan adanya registrasi di subsidi tepat itu, maka kalau sudah masuk tercatat, seperti contoh sekarang Pertamina melaksanakan full cycle, trial gitu ya. Jadi pilot project untuk, dalam 34 kabupaten kota itu, jika itu sudah diimplementasikan maka konsumen yang sudah mengisi 60 liter jatah hariannya itu di SPBUA, dia nggak bisa lagi ngisi di SPBUA-nya lagi, maupun di SPBUB, di SPBUC, di SPBUD, nggak bisa. Karena kuota dia hari itu sudah habis. Sehingga bila ini kita terapkan maka kita yakin bahwa subsidi itu akan lebih tepat sasaran. Potensi penyalahgunaan, pengisian berulang ya, kemudian penjualan, penimbunan apa bisa kita cegah gitu loh. Dengan sistem digitalisasi subsidi tepat yang interrelated atau interconnected. Itu yang kita harapkan, makanya kami menghimbau terus-menerus kepada masyarakat yang butuh subsidi untuk segera mendaftar di subsidi tepat tersebut. Itu Mbak Sinta.